Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Ini video pertama aku. Di channel ini aku bakal ngebahas cerita-cerita seru, cerita-cerita menegangkan, bahkan cerita-cerita horor. Ditonton sampai habis ya. Untuk kali ini aku pengen cerita tentang berantai paling aktif sepanjang sejarah karena korbannya banyak banget guys. Disimak ya guys. Ini adalah cerita tentang Elizabeth Bathory. Pada tahun 1560, Elizabeth terlahir dari pasangan George dan Anna Bathory yang merupakan bangsawan kaya raya dari salah satu keluarga bangsawan paling kaya di Hungari saat itu. Keluarga besarnya Elizabeth Bathory ini merupakan orang-orang terpandang guys. Orang-orang penting, orang-orang yang saat itu punya jabatan luar biasa. Namun, keluarga Bathory ini tuh memiliki sisi gelap bahwa salah satu keluarga besarnya ada yang menganut satanisme dan paganisme. Dengan segala kekayaan yang Bathory punya, dia tuh memiliki fasilitas yang sangat istimewa di bidang pendidikan. Namun sayang banget guys, Bathory ini dari kecil itu sudah diajarkan soal kekerasan oleh orang tuanya. Saat usia Bathory itu 4 atau 5 tahun, dia tuh menderita sakit epilepsi. Penyakit epilepsinya ini memberikan perubahan suasana hati yang hebat. Jadi ini moody berat karena memang dia mengalami migrain gitu. Nah, dipercaya nih guys, pada masa itu kan pengobatan secara modern tuh nggak ada ya guys. Jadi pengobatan yang ada untuk penderita epilepsi saat itu adalah memberikan darah orang yang tidak epilepsi kepada penderita epilepsi. Karena diyakini si cairan merah ini akan membuat penderita epilepsi menjadi sembuh dengan darah yang tidak epilepsi. Kan dari kecil ini kan dia sudah diajarkan kekerasannya sama orang tuanya. Jadi itu dia tuh diajarkan secara langsung melakukan kekerasan ke para pelayannya secara rutin guys. Ini pelayan-pelayan di sana itu dipukuli. Jadi emang udah dipupuk dari kecil guys. Pada usia 6 tahun guys, dia itu diberikan kebebasan untuk menyaksikan eksekusi mati di depan umum. Ada rumor juga guys yang mengatakan saat Elizabeth muda itu pernah mengandung seorang anak petani. Namun setelah lahir, anak tersebut tuh dititipkan dan dibesarkan oleh orang kepercayaan keluarga Bathory. Tapi ini rumor ya guys. Lalu guys, di usia 13 tahun, akhirnya Bathory bertunangan dengan Pangeran Ferenc Nadasdy yang usianya waktu itu udah 18 tahun guys. Ferenc Nadasdy ini juga berasal dari keluarga Hongaria yang cukup berpengaruh. Dan di tahun 1575 saat Elizabeth Bathory berusia 15 tahun akhirnya menikah dengan Ferenc Nadasdy yang 5 tahun lebih tua darinya. Karena si suaminya ini berasal dari bangsawan yang lebih rendah, jadi Nadasdy ini malah yang menggunakan nama belakang Bathory. Kebolak ya guys, bukan Bathory-nya yang pakai nama Nadasdy. Sebagai pengantin baru nih, mereka akhirnya pindah kan guys ke Sarvar di Hongaria Barat. Saat mereka pindah ke Sarvar ini, Nadasdy ini mendidik istrinya dengan penyiksaan. Jadi ini basicnya si Nadasdy ini juga orangnya kejam guys. Jadi dia sering melakukan kekejaman lah kepada pelayan-pelayannya terutama. Demi kesenangan Bathory, Nadasdy sampai menyuruh gadis tahanan untuk diolesi madu lalu dirusak oleh serangga. Dia menghadiahkan sarung tangan countess yang dibubuhi cakar. Pakai cakar sis. Ini digunakan untuk memukul para pelayannya. Digunakan kalau dia lagi kesel aja gitu kan sama pelayannya. Tabok aja langsung. Seperti itu guys. Pengaruh buruk nggak cuman datang dari lakinya ini guys. Ternyata datang juga dari keluarga besarnya, yaitu bibinya bernama Clara. Si bibi Clara ini memperkenalkan pesta pora hura-hura dan lingkaran orang-orang yang dianggap ahli sihir dan alkemis. Setelah itu guys, mereka akhirnya pindah ke istana, aku penyebutannya Castis ya. Mohon di komen ya, mohon maaf kalau salah penyebutannya guys. Nah, sang suami ini kan jarang ya guys mendampingi Elizabeth karena lebih sering berada di medan perang gitu kan.
Waktu itu Ferenc Nadasdi ini sibuk melawan Turki Osmani guys, Ottoman Empire. Jadi karena si Nadasdinya ini sibuk berperang, si Elizabethnya sibuk ngurus bisnis keluarganya Nadasdi, akhirnya mereka berdua ini tuh baru punya anak tuh setelah 10 tahun pernikahan guys. Dan mereka dikaruniai 4 orang anak. Nadasdi ini kemudian menjadi terkenal karena keberaniannya di medan pertempuran guys. Dan dianggap sebagai pahlawan di Hungaria dengan julukan Black Hero of Hungary. Bathory yang masih muda ini kan ya sepian gitu ya guys, karena selalu ditinggal sama sang suami. Disebutkan dia tuh memiliki kebiasaan mengagumi kecantikannya. Jadi narsis guys. Since dia narsis, kesepian, akhirnya ya guys, dia tuh banyak banget memiliki kekasih gelap guys, yang siap melayaninya selama sang suami tidak ada. Lalu guys, Elizabeth Bathory ini mulai terpengaruh satanisme. Nah satanisme ini guys, yang ngajarin itu adalah Dorca. Dorca ini merupakan salah satu pelayan terdekatnya selain 3 pelayan lainnya, yaitu ada 3 pelayan lainnya itu yang bernama Suster Ilona Jo, yang satu lagi pelayan pria nih guys, jadi 3 cewek 1 cowok. Pelayan prianya Johannes Uchvari dan seorang pelayan wanita lain bernama Anna Darfula. Bersama 4 pelayannya ini guys, Bathory itu mengubah istana yang dia tempati menjadi pusat teror dan penyiksaan. Para gadis muda yang jadi pelayannya ini guys, itu disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan. Macam-macam guys, ada yang diikat, ada yang dicambuk, dan juga ada yang menggunakan berbagai alat untuk menyakiti bagian tubuh tertentu guys. Ngaco guys, ini asli guys, ngaconya luar biasa. Tahun 1600-an, akhirnya sang suami Ferenc Nadasdi itu meninggal dunia guys. Memang waktu itu dikatakan Nadasdi ini memang sakit meninggalnya, jadi sempat lumpuh lalu meninggal. Dan ini guys, sebenarnya ini adalah momen dimana era teror sesungguhnya tuh dimulai guys. Waduh. Memasuki usia 40 tahun, Bathory ini menyadari bahwa kecantikannya tuh mulai memudar guys. Kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan, mulai ada keriput-keriput. Yang kan padahal lumrah banget guys di usia itu. Aduh, gimana deh. Mungkin saat itu belum ada skincare kali ya guys. Tapi nih guys, Bathory ini kan dia itu adalah pemuja kesempurnaan dan kecantikan guys. Jadi dia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikannya itu. Lalu nih guys, ada momen dimana salah satu pelayan wanitanya itu yang sedang menyisir rambutnya Bathory secara nggak sengaja menarik rambutnya Bathory itu terlalu keras. Bathory-nya marah gitu kan ya, langsung dia tampar ini gadis malang. Ya ampun, itu langsung aja ngocor gitu ada di sini guys, dan nempel tuh guys di tangan. Nah di situ guys, Bathory itu percaya si cairan merah yang menempel ini memancarkan cahaya kemudaan mereka guys. Dengan serta-merta saat itu juga dia memerintahkan pelayannya untuk melakukan penyiksaan kepada gadis malang tersebut guys. Ini sampai meninggoy. Setelah dia siksa, lalu disayat, dan pelayannya ini digantung terbalik guys. Di bawahnya ditaruh bak mandi. Kan sayatannya ini mengucurkan cairan merah. Lalu epicnya lagi, setelah cairannya penuh di bak mandi, itu dia berendam guys. Berendam di dalam situ. Dan dia meyakini telah menemukan rahasia awet muda. Epic banget Nyonya Bathory. Masya Allah. Ketika semua pelayan mudanya sudah mati nih guys, sudah meninggoy, akhirnya Bathory mulai merekrut gadis muda di sekitar desanya untuk dijadikan pelayan lagi di kastilnya nih guys. Ya nasibnya mereka sarwa kene guys, sami mawon, diikat di atas bak mandi, dijungkir balikin, terus dikucurin aja masuk ke dalam bak mandi. Habis itu ritualnya sama guys, dia rendeman. Aduh, ngalah-ngalahin cucian ya. Berendam dulu, ditetesan, ya Allah, bener-bener sesekali guys. Bahkan dia tuh meminum cairan merah ini, dan dia menyebutkan bahwa cairan merah ini adalah rahasia dari inner beauty. Masya Allah, aku kayak ngebayanginnya pusing ya. Serem banget ini, Nyonya kumaha ieu. Nah guys, lama-kelamaan Bathory ini greedy lah ya. Dia tuh merasa tidak puas dengan gadis-gadis desa yang sudah dia bunuh. Dan lama-lama juga habis kan. Akhirnya nih guys, karena menurut dia kok kurang berkualitas ya darah ini. Lalu dia
mulai mengincar darah gadis bangsawan rendahan. Kemudian nih guys, ini macam-macam triknya guys. Ada yang dia culik, ada yang memang dia katakan, lo mau nggak jadi bangsawan kelas tinggi? Yuk ke kastil aku gitu kan. Ya Udin guys, nasibnya sama juga. Mereka akhirnya nih, garis-garis bangsawan kelas rendah ini dijadikan korban yang nasibnya ya sama. Disayat juga, dijungkir balikin juga guys. Lalu dibiarkan kucurannya menjadi kubangan di dalam bak mandi. Rendaman lagi guys. Nah setelah itu ya guys, karena hal ini akhirnya kan menjadi perhatian nih guys dari kalangan bangsawan dan kalangan orang-orang berpengaruh. Ini sampai ke raja guys, karena kan yang hilang banyak. Jadi gini guys sebenarnya, karena banyak banget yang hilang, raja itu akhirnya memerintahkan penangkapan Bathory di tanggal 30 Desember di tahun 1610. Dan pasukan tentara ini dipimpin langsung oleh Gheorghi Turzo yang merupakan sepupu Elizabeth sendiri. Nah mereka menyerbu istana ini di malam hari guys. Waktu mereka sampai, mereka tuh terkejut sangat guys melihat pemandangan yang mereka temukan di dalam istana. Itu banyak banget mayat-mayat bergelimpangan guys. Ada yang udah pucat kehabisan darah, ada yang tergeletak di atas meja makan, ada yang lagi sekarat guys, keikat di tiang dengan kedua urat nadi. Sudah di bagian penjara guys, ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan nunggu giliran buat dibunuh banget. Nah yang lebih epic itu adalah di ruang basement. Ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besar itu udah membusuk guys. Bener-bener ya, sampai segitunya. Nah ini guys sebenarnya dulu awal-awal Elizabeth Bathory itu dia itu memanggil pendeta untuk memakamkan. Since banyak banget korbannya, lama-lama si pendeta ya curiga gitu guys. Akhirnya dia nggak panggil pendeta lagi untuk pemakaman yang layak. Nah setelah itu guys, akhirnya dia biarkan aja gitu. Udah tumpuk aja di sono, tumpuk aja di sini, cuekin aja. Ya lama-lama kan busuk di sana sini guys. Atas kejadian ini, sekurang-kurangnya guys, ada 650 nama tercatat dalam pengadilan atas nama Elizabeth Bathory pada tahun 1611. Nama-nama ini tuh didapat dari berbagai macam pihak, dari mulai keluarga petani, keluarga bangsawan, pokoknya semua yang kehilangan mereka akhirnya melaporkan. Dan Bathory ini sendiri guys, sayangnya tidak pernah didatangkan ke pengadilan untuk diadili secara langsung. Curang ya guys dia, karena dia bangsawan tingkat tinggi guys, jadi gak bisa dibawa untuk diadili. Ujung-ujungnya guys, 4 pelayannya itu yang diadili dan kemudian dihukum mati. Raja Hungari memerintahkan Bathory untuk dikurung dalam kamar di istananya selama sisa hidupnya dia. Jadi nih guys, karena Bathory tidak bisa didatangkan ke pengadilan, ya dia mau nggak mau akhirnya melakukan hukuman. Ya udah dah, dihukum aja dah di kamarnya ya kan. Hukuman di kamarnya ini dengan menutup semua akses pintu jendela yang ada di kamarnya dan hanya menyisakan jendela kecil untuk bisa memasukkan makanan dan minuman guys. Nah di tahun 1614 atau 4 tahun setelah Bathory diisolasi dengan tembok di kamarnya, seorang penjaga kemudian mengintip ke dalam dan melihat sang Countess telungkup dengan wajah di lantai. Elizabeth, the Blood Countess Bathory, meninggal di usia 54 tahun pada tanggal 21 Agustus 1614. Ini adalah ending dari cerita pembunuh berantai Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory ini diyakini ya guys, memang sebagai pembunuh berantai. Tapi ada nih guys teori-teori yang akhirnya muncul setelah meninggalnya Elizabeth Bathory bahwa ada kemungkinan ini sebuah konspirasi untuk menjatuhkan keluarga Bathory. Tapi bagaimanapun guys, katanya memang terbukti nih si Elizabeth ini membunuh. Tapi ya untuk jumlahnya bisa saja kemungkinan dilebih-lebihkan. Karena ya politik dari zaman dulu sampai sekarang ya ada terus guys. Nah itu adalah cerita dari Elizabeth Bathory guys. Thank you banget yang udah nonton, thank you banget yang udah nonton video aku sampai habis. Anyway guys, kalau suka sama video ini please klik like-nya. Lalu komen-komen kalau misalnya mungkin ada yang kurang nih dari ceritanya. Lalu jangan lupa di-share ya video aku. Terus please banget
Di subscribe kali nggak? Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kamu tetap dapat notifikasi dari channel aku. Thank you ya guys. Assalamualaikum, see you and bye.